Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Hati-hati, apabila banyak cicak di rumah itu, artinya pertanda Allah tunjukkan hal ini kepada manusia sebelum menyesal. Apabila banyak cicak di rumah, sebaiknya kamu berhati-hati karena ada pertanda berikut ini. Cicak merupakan salah satu hewan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ia akan menempel di dinding-dinding rumah atau di balik langit-langit rumah tempatnya bersembunyi. Bahkan ada anggapan jika kejatuhan cicak akan dianggap sial, apalagi cicak juga dikenal merupakan hewan yang kotor dan pembawa penyakit. Sehingga ada sebuah hadis yang menganjurkan untuk membunuh cicak. Barang siapa yang membunuh cicak akan mendapatkan pahala kebaikan. Tak hanya itu saja, perlu berhati-hati jika banyak cicak di rumah juga menandakan adanya jin. Benarkah demikian? Berikut ulasan selengkapnya. Soal hadis yang intinya menyebutkan bahwa membunuh cicak atau tokek mendapat pahala, baik sekali pukulan 2 kali sampai 4 kali. Karena memang jika seperti itu terlihat kejam menurut saya. Bagaimana Ustadz? Tanya seorang jemaah pada Ustadz Adi Hidayat. Sebelum masuk ke cicak harus dipahami dulu hikmah Allah ketika menciptakan suatu makhluk apapun. Setidaknya terdiri dari 3 hal, ucap Ustadz Adi Hidayat. 1. Ada ujian kemaslahatan. Makhluk itu diciptakan supaya kita mengambil kemaslahatannya saja. Seperti saat Allah menciptakan lebah misalnya, ketika diciptakan buat supaya kita mengambil madunya. Kita tidak pernah mempermasalahkan lebahnya. Diambil manfaatnya dari madu dan sengatannya untuk obat dan sebagainya. Jadi ketika hewan ini diciptakan oleh Allah, memang penciptaannya adalah ujian maslahat untuk manusia, supaya kita mendapat maslahat dari situ. Setiap kalian ambil niat karena Allah, ada pahala di situ. Dan lebah menunaikan tugasnya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintahnya. Kedua, ada sebagian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian yang menghadirkan mudarat di sini. Hal ini bertujuan supaya kita mengetahui ada keburukan yang harus dihindari. Misal nyamuk diciptakan oleh Allah. Ketika diciptakan, mohon maaf untuk menunjukkan bahwa ada lingkungan yang kotor di situ, yang tidak bagus, ada penyakit yang harus dihindari. Makanya ketika dia ditunjukkan oleh Allah, dia muncul fitrahnya memang mesti dieksekusi atau dibunuh. Kenapa mesti dibunuh? Karena di lingkungan itu ada yang kotor, dan dia pun membawa kotoran yang mungkin bisa berpindah satu dengan yang lainnya. Jadi pelayanan kehidupannya, tasbihnya kepada Allah, memang hikmatnya untuk menunjukkan tanda-tanda yang kotor pada diri saya. Jadi pelayanan kehidupannya, tasbihnya kepada Allah, memang hikmatnya untuk menunjukkan tanda-tanda yang kotor pada diri nyamuk. Ada sesuatu yang buruk di lingkungan Anda. Jadi, nyamuk ketika datang membawa sesuatu yang baik di kehidupan kita cuma dilihat dari persepsi yang kotor. Kita bunuh nyamuk di situ menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya. Tapi diciptakan oleh Allah menandakan ada sesuatu yang harus kita hindari untuk kebaikan kita. Makanya ketika Allah menciptakan nyamuk ataupun lalat, Masya Allah, turun ayat di situ, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Yang artinya, Allah sering membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur, dengan bermacam makhluk hidup, baik kecil maupun besar. Orang-orang kafir mencibir ketika Allah mengambil perumpamaan berupa makhluk kecil yang dipandang remeh seperti lalat dan laba-laba. Allah itu nggak pernah punya sepasang makhluk. Kalaupun harus membuat perumpamaan dengan menciptakan nyamuk karena di balik itu pasti ada kemaslahatan untuk kita. Jelas Ustadz Adi Hidayat. Persoalannya bukan bunuh atau tidak bunuh, itu adalah ujian bagi kita yang menampilkan mudarat di situ yang harus kemudian kita hilangkan. Kalau Allah nggak tampakkan, maka bahaya bagi kehidupan kita termasuk cicak. Cicak masuk pada ujian mudarat di samping ujian keimanan. Ada mudarat bukanlah ketika cicak datang menandakan bahwa banyak kotoran yang ada di situ. Ada bakteri di sekitarnya, yang dimakan pun yang kotor juga. Lanjutnya. Jadi ini menandakan ketika cicak hadir itu diciptakan oleh Allah bukan diciptakan untuk dibunuh. Diciptakan untuk menandakan ada mudarat di sekitar itu dengan kotoran-kotoran. Maka ia diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan ini ada yang kotor, ada yang gak bagus termasuk dirinya sendiri.
Bahkan Nabi menyampaikan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak dan ada pahala di situ. Tutur Ustadz Adi Hidayat. Bunuhnya cicak itu seperti kita membunuh nyamuk untuk menunjukkan ada kotoran-kotoran di situ yang hikmahnya harus kita jauhkan. Memang diciptakan dia untuk menunjukkan itu dan harus dibunuh dia. Ketika Anda bunuh itu, bukan cuma dapat pahala, tapi menghilangkan keburukan-keburukan yang muncul. Termasuk di situ mengusir keadaan-keadaan jin karena jin senang di tempat yang kotor. Tambahnya, makanya saya bisa katakan kalau ada cicak di beberapa tempat itu, jin biasanya ada juga di situ, karena senang di tempat-tempat yang kotor. Sambung Ustadz Adi Hidayat. Dan Nabi menyebutnya dengan hewan fasik kecil. Selain membawa kotoran, dia pernah juga meniup-niup api yang sedang membakar Nabi Ibrahim supaya semakin menyala. Diharapkan dengan dinginnya dan teduhnya ini malah ditiup-tiup oleh hewan ini. Bukan cuma menghilangkan kotoran, ditambah ada pahala di situ. Pahalanya dengan sekali pukul, ada 100 kebaikan berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, nomor 3359, terangnya. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim nomor 2240. Dari Ummu Syarik radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api untuk membakar Ibrahim alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari nomor 3359. Kata Imam Nawawi, dalam satu riwayat disebutkan bahwa membunuh cicak akan mendapatkan 100 kebaikan. Dalam riwayat lain disebutkan 70 kebaikan. Kesimpulan dari Imam Nawawi, semakin besar kebaikan atau pahala dilihat dari niat keikhlasan, juga dilihat dari makin sempurnanya atau kurangnya keadaannya. 100 kebaikan yang disebut adalah jika sempurna, 70 jika niatannya untuk selain Allah. Syarah Sahih Muslim nomor 210 dan 211. 3. Ujian yang sifatnya menunjukkan karakter. Misal, saat Allah menciptakan monyet yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. Yang artinya, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Monyet diciptakan untuk menunjukkan karakter yang muncul pada masyarakat Yahudi. Kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera? Kami pernah punya kajian tafsir di Tripoli. Saya mintakan kepada murid-murid kami untuk praktek langsung di kebun binatang. Jadi kita bagi kelompok keluarkan semua ayat-ayat Quran yang terdapat kata binatang di situ. Ada monyet, unta, gajah, dan macam-macam. Terus kita bikin kelompok dianalisis apa keistimewaan dan keunikan hewan-hewan tersebut dan dipresentasikan. Lanjutnya, begitu ada kelompok monyet, presentasi dia sampaikan pesan ketika kami lemparkan kera itu dengan satu makanan, dia tangkap dengan tangan kanannya. Kemudian kami lempar lagi, dia tangkap dengan tangan kirinya. Lempar lagi, tangkap dengan kakinya. Lempar lagi, tangkap dengan kaki satunya lagi. Begitu ada kawanan lainnya masuk, dia akan usir, nggak boleh. Kalau dia sudah nggak suka dengan makanan dia akan datang ke tempat yang lain, dia akan obrak-abrik tempat itu. Jelas Ustadz Adi Hidayat. Sama kan, menunjukkan karakter. Makanya ketika dikeluarkan dari Al-Quran itu nggak mungkin. Nggak ada yang kosong dari faidah, pasti ada kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan. Papar Ustadz Adi Hidayat. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.